إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ini, insyaallah malam ke-6 kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan dan keislaman sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Tidak ada perkataan yang bisa saya ungkapkan malam hari ini kecuali rasa bahagia, bangga dan terharu ya dengan perkembangan ma'had kita ini ya. Masya Allah. Jadi anak-anak santri, Ustaz termasuk yang kalau boleh katakan mengawal atau memantau lah ya, memantau dari mulai awal ya sampai sekarang tentang perkembangan Pusdai dan khususnya pesantren kita, yaitu pesantren Bina Dakwah ya, kepada para asatid ya, Abu Aslam, ada Ustaz Hadi, ada Ustaz Mursalin yang jauh-jauh ya, dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya, kesehatan dan ilmu dan keimanan dan ketabahan sehingga bisa terus membina sampai Allah menentukan yang terbaik buat kita ya. Kepada para santri ya, tentu Ustaz hanya bisa memanjatkan kepada Allah, as'alullahul azim rabbal arsyil azim antawallakum fid dunya wal akhirah wa ja'alakum mubarakan ainama kunta ya. Semoga Allah melindungi kalian ya. Ini musim Covid ini banyak sekali fitnah ya, Allah melindungi kalian di dunia maupun di akhirat, wabil khusus adalah perlindungan agama, dan semoga kalian selalu diberkahi dimanapun kalian berada ya. Saya lihat Masya Allah dari tempat yang jauh-jauh nih, sudah tadi kenalan sedikit Ustaz. Jadi ada yang dari Wakulu ya, ada yang dari Muara Wahau ya. Saya paling jauh ya, Muara Wahau pernah, saya ke Sangkulirang pernah ya, ujungnya ke sana sampai ke Mamahak Tebok. Siapa yang dari Mamahak Tebok, ada nggak? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus ya, rintisan itu diteruskan ya, insyaallah. Ini perjuangan besar. Jangan lupa jamaah rahimakumullah, wabil khusus para santri ya, ini lebih fokus saya kepada para santri ini, luar biasa ya. Perjuangan seperti ini tidak mudah ya, tidak mudah. Sedikit orang yang mau mengambil peran ini ya. Yang mengambil peran seperti Ustaz Abu Aslam, Ustaz Hadi ini nggak banyak ya. Yang enak yang di jalur-jalur aman, yang enak yang santai ya. Yang mau berjuang seperti ini jelas tidak banyak. Tetapi ingat, lebih sedikit lagi yang bisa terus konsisten menjaga daripada misi ini sehingga bisa berjalan. Banyak orang-orang yang luar biasa semangat di awal, rontok di belakang ya. Karena itu memang surga ini bukan harga murah ya. Surga itu bukan harga murah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah, nanti disusulkan ya. Angkanya saya paling ingat persis ya. Ya, dibolak-balik 214 nantinya. Kalau Al-Baqarahnya nanti 142 ya. Masya Allah, dengan hab yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannah ya, apa kamu mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal Allah belum melihat orang yang berjihad di jalan kalian ya, yang bersungguh saja sedikit sekali ya. Allah belum melihat, itu artinya masih sedikit sekali orang-orang yang mau berjihad bersungguh-sungguh.
Apalagi kalau kita membahas jihad panjang lebar. Tetapi lebih sedikit lagi syarat yang berikutnya tiket masuk surga, wa ya'lamas sabirin, ya. Allah belum melihat kepada kalian orang-orang yang berjihad, ya, tunjukkan, ya, kalau memang mau masuk surga. Setiap orang kita pengen masuk surga, tapi kalau mau masuk surga begini katanya, kata Allah, ya, mana yang berjihad, mana yang bersungguh-sungguh, mana yang sabar, ya. Dan yang kedua tadi yang wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum melihat orang-orang yang sabar. Kalau mau dirangkaikan, ya, jihad itu adalah konsekuensi iman, ya, konsekuensi iman. Bagaimana di dalam surat Al-Hujurat, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu, ya. Tetapi kalau yang kedua konsekuensi istiqomah, yaitu sabar, ya. Artinya harus ada iman dan istiqomah. Dua kunci inilah yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika Sufyan bin Abdullah As-Saqafi minta, ya, apa di nomor berapa arba'innya? Di hadis arba'in, ya, ada, ya kan? Ya. Gimana? Nasihat Rasulullah, qul amantu billahi summa istaqim, ya. Kata Rasulullah SAW ketika Sufyan bin Abdullah As-Saqafi itu minta satu nasihat praktis, nasihat yang pendek tapi ngena dan tidak diminta kepada yang lain, Rasulullah hanya menyatakan qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Apa sih maknanya kok suruh mengatakan aku beriman? Allah evaluasi, ya. Kalau kita berani mengatakan amantu, ya, konsekuensinya betul-betul kita beriman. Belum lagi nanti Allah menyatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu, ya. Jadi memang tidak main-main ketika mengatakan amantu, ya. Itu evaluasi kita terus-menerus agar iman kita terjaga, jangan loyo, ya. Dengan lisan kita katakan amantu. Ternyata tidak cukup sampai situ. Rasulullah menyatakan summastaqim, kemudian istiqomah, ya. Makna istiqomah dari kata istiqomah yastaqimu, ya, istiqomatan itu maknanya adalah bersikap lurus, ya. Bersikap lurus atau berlaku seimbang, ya. Lurus tentu yang dimaksud adalah lurus agama yang lurus, yaitu agama Islam, agama yang kita pelajari, yang kalian belajar di ma'had ini, Masya Allah, ya. Makanya kata Imam Al-Hambali menyatakan istiqomah itu meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa menarok ke kanan ke kiri. Maksudnya kan ada kadang-kala Ustaz, aku tak pray dulu, resign, apa bahasa kerennya apa? Resign. Itulah resign. Nah, resign dulu, aku mau istirahat dulu lah, capek, ya, dakwah terus di pedalaman, lah kakinya loyo sampai, ya. Coba sekali-kali lah kita refreshing. Saya mau refreshing dulu. Jika orang istiqomah tidak gitu, ya. Berjuangnya itu malah itulah bagian daripada refreshingnya. Sholatnya itulah refreshingnya, ya. Masya Allah, ya. Istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir maupun batin, ya. Lahir maupun batin. Maka Rasulullah SAW menyatakan la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbu. Yang pertama memang itu hati, ya. Keyakinan terhadap tauhid ini dijaga habis-habisan, jangan sampai meleset, ya. Insyaallah kalau para santri, para jamaah, ya, terhadap tauhid ini tidak usah kita panjang lebar, ya. Yang jelas jauhlah kita dari syirik, ya. Ya, pegang habis betul-betul tentang kalimat la ilaha illallah, ya. La yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Tidak istiqomah hati seorang sampai lisannya juga istiqomah, ya. Maka itu jaga di bulan Ramadan apalagi, ya. Hati-hati, ya. Jangan bicara-bicara yang ramput, bohong, ya. Apalagi bohong habis-habisan nanti Ramadannya kita, ya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, "Malam yadda' qaulaz zur", barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, ramput, ya, ngarang-ngarang cerita terlalu berlebar. Makanya kalau ngobrol jangan terlalu panjang lebar, ya. Lebih baik banyak berzikir, banyak nasihat, banyak ceramah, ya. Kalau kisah itu nanti bisa ngalor ngidul, bisa kepanjangan ada cerita-cerita bohong masuk, rusak ibadah Ramadan kita, ibadah. Kenapa?
malam yadaqala zuri wal amali bihi falaisa lillahi hajatun, dan dia tidak mengamalkan dan tentu mengamalkan falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak hajat. Bayangkan, Allah tidak hajat ayyada'a ta'amahu wasyarabah, kalian tidak makan tidak minum kan puasa ya, al imsaku alil muftirati minat tulu'il fajr ila ghurubish syamsi, menahan diri dari makan dan minum dari hal-hal membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ma'aniyah, dengan niat. Cukup kan dua. Tapi ternyata kalau diiringi dengan kebohongan, maka puasa kita tidak dinilai oleh Allah, alias puasa kita rusak parah ya. Karena itulah istiqomah bagian daripada bicara yang sesuai dengan fakta, kebenaran juga bagian ya lisan. Maka kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Bicara itu kalau bisa dijaga, diatur ya, dipikirkan baik-baik, ini bermanfaat enggak bermanfaat, kalau bisa ditahan ya. Bukan enggak boleh kita santai-santai ya, tapi kalau sudah bicara yang tidak bermanfaat itu ngelalor gitu, ngelantur, enggak karu-karuan ya. Dan termasuk dari sebagian kesempurnaan seorang berislam ya, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya. Disambut enggak apa-apa ya, ana lebih untuk murajaah juga ya hadis-hadisnya. Baik, ya rahimakumullah. Sekarang tentu sebelum kita bicara tentang bagaimana agar kita istiqomah, ya kita mulai dulu dari perintah istiqomah ya. Perintah istiqomah yang paling terkenal yaitu di dalam surah Hud ayat 112 ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Kenapa saya katakan luar biasa ayat ini ya? Setelah turun ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan syayyabatni Hud ya, aku memutih ya, menguban rambut ini dengan sebab surat Hud, surat yang menyuruh kepada istiqomah. Ini menggambarkan bahwa istiqomah ini memang bukan perkara mudah ya. Kami yang senior-senior ini ya ada Ustaz Abu Aslam, ada Hadi, yang lain juga yang sudah senior, tahu persis lah orang-orang yang pada berguguran di tengah jalan dengan alasan ekonomi, alasan ya macam-macam lah ya, kurang diperhatikan, alasan macam-macam, banyak yang berguguran di tengah. Bukan berguguran karena Covid mati ya, kalau itu sih memang sudah takdir Allah ya. Artinya yang seperti itu fitnah dunia ya. Fitnah agama itu adalah ketika orang sudah tidak mau lagi konsisten dengan dakwah, lebih memilih pada jalur-jalur ya, katanya ngurus keluarga lah, ngurus keluarga juga katanya jihad ya, sudah ngurus keluarga aja habis-habisan. Sampai sholatnya pun sholatnya pemimpin yang solehah. Gimana? Pemimpin yang solehah ibu-ibu? Mimpin sholatnya di rumah. Kata, kenapa kamu nggak ke masjid? Ya saya kan harus mimpin anak-anak dan istri saya. Oh pas sudah jadi suami yang solehah. Ya, masa sholat dari rumah. Ya, ini fitnah yang besar, hati-hati ya. Karena itulah jamaah rahimakumullah ya. Yang pertama, ini pengalaman terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kita sering baca dalam surat Al-Kahfi ya, setelah mengetahui ada orang yang memiliki ilmu yang khusus ya, yang dikabarkan tentu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam berniat untuk melakukan mau ngaji lah ya, mau ikut pesantrennya Khidir alaihissalam ya, dikasih peraturan ya sama Khidir alaihissalam. Apakah itu nabi, orang mulia atau apa, sudah nggak usah kita bahas ya, makanya kita tetap hanya kasih alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam itu sudah memprediksi bahwa Nabi Musa ini nggak kuat kalau ikut dia ya, dan ini menjadi pelajaran besar. Kenapa Nabi Khidir itu alaihissalam memprediksi tidak kuat, tidak istiqomah Nabi Musa? Karena Nabi Musa di dalam hal ilmu yang dikuasai oleh Khidir alaihissalam belum penuh ilmunya, belum memiliki ilmu yang cukup, sehingga nanti pasti nggak sabar. Ya, dalam ayat surat surat Al-Kahfi ayat 68 Allah berfirman, wa kaifa tasbiru, bagaimana kamu akan sabar ala ma lam tuhid bihi khubra,
terhadap sesuatu yang kamu belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu. Ya, ilmu yang tanggung, ilmu yang kemanjon, ilmu yang asal-asalan, ilmu yang tidak dikuatkan menjadi hakikatul ilm, itu seringkali membuat orang berhenti di tengah jalan. Capek lah, kenapa udah bagus-bagus kok difitnah lah. Saya ambil contoh dulu santri ya, santri dikasih kerjaan oleh Pak Kusno, yaitu molding, ya, suruh ngampelas, ya. Akhirnya pada berhenti, kenapa? Mereka bilang kok lama betul ngampelas, nggak selesai ini, ya, karena dia tidak tahu hakikat yang namanya molding yang bagus itu, yang licin adalah jadi nggak sabar, sudah pada berhentian. Akhirnya ya kita nyerah juga, anak santri nggak kuat, akhirnya ditarik kembali proyek tersebut, ya. Orang juga kalau tidak tahu ya alamat sesuatu kemudian melakukan perjalanan, aduh nggak ketemu-temu, pulang aja sudah, ya kan? Akhirnya berhenti. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan bosan ya kalau ngaji ya. Makanya saya tadi, maaf sih siapa, Haidar ya, Haidar, maaf ya ini bukan mewakili aja ya. Kamu sebenarnya saya udah lulus katanya, terus balik sini masuk kayak turun lagi lah begitu. Kamu ngerasa rugi nggak? Jangan, hati-hati ya, jangan ngerasa rugi. Anak saya bilang alhamdulillah ya, di Al-Irsyad 3 tahun, pengabdian 1 tahun ya, berarti 4 tahun. Dadul Logwinya 1 tahun, di Al-Irsyadnya 3 tahun, pengabdiannya setahun 5 tahun. Teman-teman pada kuliah, saya tanya, kamu rugi apa enggak? Enggak ya, alhamdulillah, dengan izin Allah, alhamdulillah diterima di Madinah, S2-nya juga di Madinah. Saya doakan tadi, mudah-mudahan kamu juga bisa tembus Madinah, amin ya. Jadi harus memang masya Allah ya, kalau nggak tahu ilmunya itu orang gampang patah. Karena itulah ngaji ya, kuatkan nih ya. Di Mahad ini yang masih SMP atau kata mutawassithah atau yang sudah a'la ya, atau yang sudah aliyah ya, silakan betul-betul ya kuasai, mumpung di sini masya Allah. Biasanya ya rintisan awal itu lebih hebat ya, bukan berarti biasanya ke sana biasa, awal-awal luar biasa, pengalaman perjuangannya yang tidak bisa dirasakan oleh mereka yang nanti sudah enak ya. Pondok kami juga dulu waktu zaman luar biasa sulitnya, santri-santrinya juga luar biasa tangguh, dihukum suruh guling dari mulai Gang Mukhlis sampai ke belakang, itu gak ada yang ngeluh juga. Oh sekarang baru dihukum segitu ya sudah ya, walaupun gak boleh sekarang ya. Jadi jamaah rahimakumullah ya, kuasai ilmunya ya. Ngaji ya, banyak hadir di majelis ilmu. Kalau di pondok tentunya di kelas ya, banyak buku-bukunya di murojaah ya, di murojaah dibuka, jangan hanya yang di kelas ya. Bila perlu fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti tanya ya, nggak ngerti tanya, baru tanya aja dapat pahala. Fas'alu ala ahli dzikri, fas'alu, bertanyalah, begitu bertanya dapat pahala. Mau pertanyaannya jelek kah bagus, dapat pahala ya. Jangan khawatir ya, masya Allah. Karena itulah betul-betul ya, luar biasa ini. Kalian berada dalam kondisi safar, jauh-jauh, ada yang dari Muara Wahau dan lain sebagainya. Doa-doa kalian luar biasa ya. Seringlah ya berdoa wabil khusus di sujud-sujud ya. Tahajud itu kalau ada 4 kali, maaf bukan 4 kali sujud, 4 ambil akhir ya. Silakan doa untuk keluarga ya. Silakan tambahkan di berikutnya di rakaat ketiga dan 4 itu untuk para asatid ya, seluruhnya termasuk yang pegawainya dan lain sebagainya. Kemudian doakan juga Mahad ini ya. Kemudian doakan juga kaum muslimin ya. Insyaallah kalau seperti itu ya, Allah menjanjikan ya, Rasulullah menjanjikan doa kita kepada orang lain malah dimulai dari kita ya. Lakukan dengan sebaik-baiknya, jaga ya. Kembali yang pertama ilmu syar'i. Tanpa ilmu syar'i maka banyak orang berguguran di tengah jalan ya, banyak orang yang tidak tahan karena banyak sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Orang kan kalau berbuat baik dipuji, maunya disanjung, dikasih jalan, dikasih kembang, dikasih sambutan. Tapi di tengah jalan dalam praktek kenyataan di lapangan yang sudah lama ini, senior-senior tahu persis lah, yang fitnah lah, yang sudah 1001 masalah. Tapi tidak usah takut ya, asyik nanti ya. Justru disitulah letak daripada keimanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik. Yang kedua, ini bab yang
dimanapun sama ya. Tapi inilah yang menyebabkan banyak orang yang pertama kali masuk neraka, yaitu bab ikhlas ya. Bab ikhlas ini dibahas ya sampai semalaman pun nggak akan selesai. Tapi intinya saya ingin menyampaikan ikhlas yang sangat spesial dan sering terganggu adalah pengakuan akan keberadaan kita. Ini yang hati-hati ya. Allah menyatakan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu dahulu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya, kalau ucapan terima kasih diharapkan sih jarang lah sekarang, orang malu-maluin aja coba terima kasih. Tapi kadangkala kita sudah berbuat, bekerja, berjuang, orang lain tidak memberi penghargaan kepada kita, kita bisa berhenti tuh. Hati-hati ya. Banyak orang yang kemudian di tengah jalan ampihan kata orang ya, apa ampihan laut? Ya pokoknya rontok ya, karena merasa tidak ditempatkan di tempat yang menurut dia pantas. Saya ini jasanya banyak di Bina Dakwah nih, kenapa saya nggak jadi pengurus yang apa gitu ya misalnya. Hati-hati ya, ini yang sering mengganggu dari para pejuang, yaitu bab ikhlas ya. Bab yang kelihatannya sepele tetapi sebenarnya luar biasa, betul-betul dijaga ya. Jangan sampai meleset di bab ini, karena memang Allah juga menyatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, yang Al-Kahfian yang terakhir, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan. Yarju liqa'a rabbih itu amalnya bukan barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maksudnya amalnya diterima dalam tafsir itu. Siapa yang pengennya amalnya diterima, falyamal amalan sholihan. Belajar fikih, belajar syariat itu kan supaya tahu amal yang solehah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Belajar tauhid itu lebih penting lagi, karena disitulah letak dasar apakah amal kita diterima, bukan hanya benar dari sisi syariat, tapi juga benar dari sisi niat. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Ya, jangan sampai meleset ya, jangan sampai meleset. Berikutnya jamaah rahimakumullah, siapapun kalau mengerjakan sesuatu, coba sudah sering ya kerja anak santri kerja bakti, sering? Ada waktunya kita lagi disuruh kerja bakti malas-malas ya, ada kan? Nah, enak mana kerja bakti waktu lagi semangat sama lagi malas? Ya semangat ya, enak semangat, kerjaannya dapat banyak, bagus, kita senang, gembira, masya Allah. Tapi kalau sudah malas, ya Allah ya Allah. Karena itu kita dimohon oleh Allah untuk berlindung dari sifat Allahumma inni a'udzubika minal kasali ya. Orang munafik itu salah satu penyakit disebutkan dalam bab salat, idza qamu ila sholati qamu usala. Karena itulah agar kita istiqomah dalam perjuangan itu mujahadah ya. Harus ada suatu keinginan untuk melakukan sesuatu itu dengan serius, semangat. Ada hirsun, kemauan yang kuat untuk mensukseskan suatu program ya. Saya kira walaupun kecil-kecilan di sini pasti juga ada organisasinya ya, organisasi santrinya ada ya, tidak? Nah, ya mulai latihan ya, belajar memprogram, mensukseskan program itu dengan mujahadah. Kenapa demikian? Ingat bahwa suksesnya kita dalam apapun itu bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hidayah kepada siapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang yang sungguh-sungguh jahad itu apa? Istifraghu ma fi wus'i wa taqati, mengerahkan segala usaha dan kemampuan. Jangan misalnya Ustaz Mursalin LC bilang, "Nah, tolong nah angkat meja itu." Ya. Buat Ustaz, yang begini. Oh, siap Ustaz. Baru panggil temannya. Nah, kita dapat tugas. Nah, kan ada usaha, kita diberi otak nih ya, ngangkat sendiri nggak kuat meja ini, tapi kalau bisa bersama atau dengan cara alat-alat tertentu, itulah namanya usaha. Makanya jihad itu bukan sekedar tidak mampunya seorang, tapi usahanya juga full-fullan ya, harus ada strateginya dibangun ya, agar sukses melakukan suatu pekerjaan. Dan pertolongan Allah dijanjikan kepada yang menolong agama Allah ya, sebagaimana Allah firmankan ya, apa ya ayyuhalladzina amanut apa
ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu sudah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz di sini ya, insyaallah. Yang keempat, ini juga udah pengalaman ya. Mantan santri masuk penjara, pernah nggak lihat? Mantan santri masuk penjara. Naudzubillah. Hati-hati ya. Itu ekstrim, tapi ekstrim juga sekaligus saya sampaikan. Asli ustadz yang datangi ke kantor polisi ya, bukan jam besuk, Pak, oh maaf, saya mau besuk si fulan ya. Loh, siapa Pak? Saya adalah ustadznya. Dulu waktu dia nyuruh, oh langsung silakan. Langsung saya peluk, Masya Allah. Kamu bukan orang jahat nak, kamu hanya salah gaul ya. Saya coba tanya sama keluarganya, ternyata di tahun pertama dia kan setelah lulus dari pondok, mungkin rasanya sudah 3 tahun mondok, aman ya. Dia gaul sama yang wah, yang pang-pang itu ya. Kata orang tuanya gitu, pakai tato sana. Orang tuanya pikir udahlah anaknya udah aman gitu. Tahun pertama nggak ketahuan, baru tahun kedua, Masya Allah, mabuknya apa sampai akhirnya melakukan sesuatu yang tercela, masuk koran lagi ya. Naudzubillah. Tapi banyak yang nggak tahu, alhamdulillah, korannya kecil aja ya. Nggak gede-gede, cuma gede-gede. Misalnya mantan santri, wah sudah ngeri ya. Kenapa demikian? Jamaah Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam riwayat Tirmidzi ya. Al-mar'u, atau dalam hadis lain ar-rajulu ala dini khalilihi ya. Seseorang itu ala, itu atas, maksudnya dalam pengaruh kuat ya, agama kawan setianya. Ar-rajul atau al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ma'ala man yukhalil. Maka perhatikan betul-betul dengan siapa berkawan setia ya. Nyari kawan setia nanti setelah lulus dari sini. Kalau dalam rangka dakwahnya tidak masalah. Kalau berkawan setia itu bukan dakwah, biasanya rantang runtung, curhat-curhat, dan ya jalan-jalan sini, ya traktir-traktir, bakso apa. Hati-hati. Milih kalau bisa yang lebih baik lagi, kalaupun enggak yang seimbang. Ya. Allah sendiri menyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 119, tidak cukup kita takwa katanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ya, kana yakunu, kamu beradalah kamu itu ya ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang shadiq, orang yang jujur imannya ya, jujur perilakunya ya, orang yang benar, itu orang yang shadiqin. Jadi takwa itu baru menjadi lebih mantap lagi kalau bersama dengan orang-orang yang shadiqin ya. Kebersamaan dengan orang yang baik itu selalu penting ya, apalagi kalau ngaji. Nanti keluar dari sini juga ya tidak cukup hanya modal dari sini langsung otodidak, tetap ya berkawal dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ustadz ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala aja mengatakan la yanalul ilma illa bisittatin, kecuali dengan 6, salah satunya adalah sohbatul ustadz ya. Keluar dari sini jangan saya udah nggak punya ustadz, jangan ya, tetap cari ya, berkawal, berteman dengan orang yang lebih baik, wabil khusus apalagi orang yang lebih berilmu. Ini ada satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sering membacanya dan mengingatnya, yaitu di dalam surah Al-Furqan 28-29 ya. Siapa yang hafalannya sampai Al-Furqan sudah? Ya, ada ya mungkin ya. Ya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan ya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ijja'ani. Saya tarik di belakang dulu. Ba'da ijja'ani. Al-Quran sudah dipelajari, sudah dikaji, ngaji di pesantren ini katakanlah mungkin dari 3 tahun, 4 tahun, masuk ilmu-ilmu Islam ya, sebab bergaul dengan pergaulan yang salah bisa habis semuanya. Itu peringatan dari Allah ya. Itu nanti di akhirat ketika ada orang yang siap-siap menghadapi hisab yang berat, dia katakan ya wailata, duhai celaka besar aku ya. Ya wailata laitani, seandainya aku dahulu lam attakhid fulanan khalilan, tidak menjadikan si fulan, dan pasti itu konotasinya jelek, itu teman yang brengsek, teman yang rusak. Seandainya aku tidak jadikan itu sebagai temanku dulu, teman setiaku. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkanku, ani dzikri, terhadap Al-Quran ya.
laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani, setelah dia datang. Bayangkan ya, bukan orang yang nggak pernah ngaji, bukan nyantren, orang udah nyantren, orang yang sudah ilmunya banyak, ilmu Al-Qur'annya sudah masuk, tapi salah pergaulan habis dia. Ya, hati-hati, naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita terus, apalagi kalau terus dalam, makanya kalau konsisten kita di dalam jalan dakwah, ketemunya pun teman-teman yang insyaallah soleh, bagus-bagus lah ya. Ya, bahwa ada kelemahannya pasti ya. Tapi kalau sudah masuk ke dunia lain, hati-hati. Walaupun maaf ya, tanda kutip, kita ada yang nanti mungkin kan nggak semuanya dai, mungkin ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi direktur, apa segala macam. Tapi kalau komitmen hidupnya untuk perjuangan, nanti ketemunya insya Allah ketemunya yang bagus-bagus ya. Allah pertemukan sendiri. Itu dengan sendirinya. Ya, hati manusia itu seperti apa ya? Nanti nyambung. Kalau ngobrol itu nyambung ya. Ustadz siapa namanya? Yang perintis Kutab tuh, Budi Asari. Begitu ngobrol di hotel tuh, malam-malam sampai malam sama saya teringat dengan hadis itu. Kok bisa kita nih baru ketemu malam ini, kok kita kayak nyambung ya, sudah klok gitu lah, klok gitu ibarat ya. Kok bisa cocok, enak loh, sampai beliau banyak sudah pulang tuh konsultasi, saya juga konsultasi sama beliau, masya Allah ya. Jadi menunjukkan kalau kita insya Allah berjuang, jarang ya, ada pasti teman-teman yang tidak baik, tapi teman-teman yang lurus itu banyak Allah pertemukan ya, asal kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang tidak boleh kita tinggalkan tentu adalah senjata pamungkas, kata orang. Sebenarnya bukan senjata pamungkas, senjata yang harusnya terus menyertai kita. Apa itu? Doa ya, doa. Kita ini lemah ya, bayangkan tadi kan nyari uang, contoh ya di kantin nyari uang tadi, peringat wah beli beras udah dimasak, kamu sendiri ya, nyari uangnya beli beras, habis itu dimakan. Begitu selesai makan, bacanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza bi khairi haulin minni wala quwwatin. Uang saya cari sendiri, makan saya masak, apa semua begitu masuk saya angkat sendiri, tapi alhamdulillahilladzi at'amani hadza bi khairi haulin minni, la ada daya dan kekuatan, semuanya dari Allah. Ya, semua dari Allah. Bisanya kalian ngaji di sini itu bukan wah Bina Dakwah ini bisa maju ya karena kami santri dari kalau nggak ada dari kami nggak akan bisa ini. Itu sama dengan orang-orang Badui ya. Orang Badui menyatakan yamunnuna alaika aslamu, merasa memberi jasa dengan kedatangan mereka. Dengan adanya orang Badui katanya Islam itu jadi hebat ya. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahi yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Katakan bukan kamu memberi jasa, tapi Allah memberi jasa kepadamu dengan keimanan maksudnya bergabung menjadi Islam, kemudian kamu mau berjuang, nah itu semua dari Allah. Kalau Allah nggak beri hidayah, telek-telekan kita bersama remaja-remaja lain yang maaf ya, masih di tempat-tempat ada yang nyedot-nyedot ya. Bayangkan ya, sampai lem nggak ada itu bensin dibeli disedot-sedot malam tahun baru tuh. Saya tadinya nggak percaya begitu, ya Allah kayak gitu tah, sampai penyet itu, anunya itu, apa plastiknya itu, saya kira apa, saya nggak ngerti dulu nyedot tuh kayak apa. Ini lah Ustaz bekas, astagfirullah sampai disedotnya begitu ya, nggak dapat lem, nggak dapat double lem nggak dapat bensin nggak dapat apa aja sudah, sekarang nggak tahu udah. Macam-macam ya. Alhamdulillah kita berada di majelis yang mulia ini, ngaji ya, semua hidupnya berarti insyaallah ya. Tapi jangan lupa terus berdoa ya, nah ya, berdoa untuk siapapun termasuk diri kita sendiri. Nah ini yang terakhir, saya ambil contoh kecil. Kalau kita nih ngaji nih, mulia nggak ngaji nih, pengajian ngaji, bahas ayat-ayat Allah, bahas sunnah, mulia nggak? Duduk-duduk seperti ini mulia nggak? Sekarang saya mau tanya, kalau mengakhiri majelis doanya gimana? Kenapa harus istighfar?
Kan semua mulia, bagus semua. Ya. Nah, inilah yang Allah firmankan ya. Dan ini kali Ibnu Rajab bahwa seistiqomah apapun dalam suatu program biasa suka ada saja kesisipan, kesalahan, apalagi program besar ya. Qul innama ana basyarum mislukum, surat Fussilat ayat 16 ya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ya. Fastaqimu, istiqomahlah ilaihi padanya, wastaghfiruh, dan bermohonlah ampun kepadanya. Kata Ibnu Hambal Ar-Rajab Ibnu Rajab Al-Hambali, ayat ini menunjukkan bahwa sehebat apapun dalam kita istiqomah memperjuangkan sesuatu, pasti ada kesalahan. Bisa jadi ada ghibah, bisa jadi duduknya orang lain diambil padahal belum haknya, bisa jadi dalam majelis ada dosa, masih ada yang tongel-tongel. Di sini termasuk luar biasa nih ya. Saya anggap luar biasa nih. Santri kami karena udah banyak ya, dulu ya waktu sedikit gitu. Kalau udah banyak ya ada yang sana paling baru diam. Kalau Putri ada yang ceramah kah? Kalau ada ceramah silakan, baru diam semua ya. Ini luar biasa nih, luar biasa, termasuk luar biasa. Tapi tetap akan ada saja dosa. Dalam majelis yang sangat suci kecil saja ada dosa, apalagi kalau kita memperjuangkan seperti Ustaz Abu Aslam memperjuangkan dakwah sampai ke pedalaman dan lain sebagainya. Kami membuat pondok ya, Ustaz Hadi, dan pasti ada gesekan antar teman apa segala. Karena itulah banyak-banyaklah bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi rasa malas kita, futur kita karena titik-titik. Setiap dosa itu kata Rasulullah kan seperti ada nukta, ada titik hitam, tik 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 tik, dianggap biasa, nggak bertobat tuh akhirnya hitam. Kok malas ya pembawaannya, mau berjuang sekarang kok. Bisa jadi banyak dosanya ya. Mohon ampun kepada Allah. Apa sih syaratnya istighfar? Taubat. Pertama, an-nadamu, taubat, menyesal ya. Kalau memang kita tahu kesalahannya, menyesal. Yang kedua, banyak-banyak istighfar, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau menyangkut kesalahan orang lain, ini yang lebih ngeri lagi. Nyakiti orang lain dalam anunya bagus, programnya berjuang, programnya berdakwah, programnya mau, tapi ternyata mulut kita ini loh, kadang kata orang ember, ngomongin orangnya itu tang menyakitkan orang. Objek dakwah kita sakit ya. Rasulullah saja pernah dikabari, ya Rasulullah ada wanita yang dia itu ahli sholat, ahli puasa. Bayangkan disebut ahli sholat berarti hanya bukan sholat wajibnya ya, termasuk sholat tahajudnya, termasuk puasa sunnahnya, tapi dia itu suka menyakiti tangganya. Hiya finnar, dia di neraka ya. Karena itulah jamaah rahimakumullah, banyak mohon ampun kepada Allah, apalagi menyangkut orang lain ya. Rasulullah menyatakan dalam riwayat Muslim, man kanat madlamatun li ahadin min 'ardihi aw syai'in falyatahalhu minhul yaum. Apabila kalian ada kesalahan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada tetangga, kepada teman ya, baik karena kehormatan atau apapun, falyatahalhu minhul yaum. Mintalah maaf ya, halal. Istihlal itu bukan afun ya. Maaf ya, kayak kalau lebaran, kalau kita kan kalau lebaran maaf bukan ya. Istihlal itu betul-betul kita tahu siapa orang yang pernah kita sakiti, datangi dengan penuh permintaan, mohon dihalalkan kata-kata kita atau perbuatan kita yang menyakiti dia ya. Ingat ya, beda ya, mungkin pernah nyakiti siapa dan lain sebagainya. Kenapa? Qabla la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari tidak bermanfaat lagi dinar maupun dirham. Kapan hari tidak bermanfaat dinar maupun dirham? Kapan harta kita tidak bermanfaat? Kapan? Kiamat, atau kita sudah mati ya. In kana amalus soleh, apabila dia in kana lahu amalus soleh, jika dia punya amal soleh, ukhidha biqadri malamatihi, diambil ya. Lah, karena nyakitnya itu sampai ke dada sini, sakit loh Ustaz, sakitnya itu di sini. Wah, mantap ya, sakit betul ya. Dia tidak ridho, dia tidak ikhlas ya. Fa ilam takun lahu hasanatu, kalau sudah tidak ada lagi kebaikan, sudah habis digrogoti sholat kita, ngaji kita, karena pernah nyakiti orang yang pernah kita sakiti misalnya, maka dia tidak ridho, maka naudzubillah min dzalik, ukhidha biqadri ukhidha sayyiati sahibi fahubil alaih, diambil kejelekan orang yang kita sakiti, ditimpakan kepada dia. Bayangkan, duit utamanya modalnya habis, utangnya orang lain ditaruhkan ke dia, bangkrut nggak? Bangkrut. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, atadruna mal muflis,
Ya, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Ya nggak gitu. Ya, walaupun kita berada di jalan dakwah, di jalan benar, tetap banyak-banyaklah kita mengevaluasi diri. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain, apalagi menyakiti orang tua. Mentang-mentang pulang dari pesantren bina dakwah pulang-pulang, Bu, ibu ini kerjakan semua ini syirik semua ini, beres dibubar semua. Oh, ibunya sakit hati ya. Ya pelan-pelan ya, betul, kita nanti pada akhirnya berusaha untuk seperti itu, tapi bisa dengan qaulan ma'rufan, qaulan layyinan. Ya banyak yang harus bisa kita lakukan kepada orang tua. Hati-hati ya, apalagi kepada orang tua ya. Kata-kata uffin saja. Apa uffin artinya? Ah ya. Ah itu nggak usah lah pakai bahasa. Semua statement, semua ekspresi kita tidak suka itu namanya uffin. Karena nanti kita, saya nggak pernah ngomong tapi ya sama aja. Disuruh, nak tolong nak beli bawang. Ya Allah, bawang, malu-maluin, aku cewek. Ya, ya itu hati-hati ya kepada orang tua, apalagi paling utama terhadap orang tua. Mudah-mudahan semua para santri ini sukses ya, dikuatkan ya. Saya doakan mudah-mudahan ada yang tembus nanti sampai ke Madinah ya, atau dimanapun ya, bisa ke Kairo, bisa ke mana, maksudnya pada pendidikan yang lebih jauh. Tapi jangan lupa ya, udah tinggi-tinggi loh nggak mau balik lagi ya, ditunggu sama Ustaz Abbas lah pasti ya. Tidak ada apa namanya ikatan dinas, tapi ikatan dinas itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas Ustaz Abdul Salam itu luar biasa ya, di pedalaman, di pelosok-pelosok masih banyak sekali yang harus kita bereskan, dan SDM-nya sedikit. Yang dakwah di kota banyak ya, yang dakwah di kota di banyak. Ustaz pernah merasakan lah ya, walaupun tidak sistematis beliau ya, betapa berat dan sulitnya dakwah di sana. Sudah menyangkut masalah dana, menyangkut penerimaan dan lain sebagainya ya, kondisi alamnya, belum lagi ya sambutannya ya, sambutannya yang luar biasa. Bisa-bisa parang datang duluan ya, mau ngapain lo sini ya kan gitu ya. Kita pernah yang ngerasain lah ya, yang namanya parang di bawah biasa aja, mau digorok orang biasa aja lah ya, ke bawah gaya-gayanya aja balik. Katanya mau gorok orang, sekalinya nggak juga digorok ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tukar-tukar pengalaman aja, ini nggak ada yang baru. Mungkin pernah juga saya sampaikan pada 2 tahun yang akan datang yang lalu. Harapan saya sekali lagi, ayo terus maju bersama ya, saling kita gandeng, saling bantu lah ya. Fastabiqul khair. Alhamdulillah beberapa lembaga-lembaga lain di Kota Samarinda yang dulunya ya katakanlah teman-teman Ustadz juga banyak membuat lembaga lain yang kelihatannya juga mulai bagus, maju, saling kerjasama ya, saling membeli ya, saling mengenal, saling bantu ya, jangan saling gesek, jangan gosok kan gitu ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.